Man ta'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul lahu min ayyusalliya al-faraqatin. Seorang yang datang ke majelis ilmu, kata Nabi, dia belajar ilmu di tempat itu, dia amalkan atau tidak dia amalkan, itu sama pahalanya dengan melakukan solat sunnah 1000 rakaat. Wah, luar biasa, Bu. Ibu datang duduk ke sini walaupun mendengarkan sambil ngantuk, ya kan? Walaupun mendengarkan masuk telinga kiri, keluarnya dari telinga kiri juga, itu lebih baik, kata Nabi, daripada solat 1000 rakaat. Pernah solat 1000 rakaat? Manalah pernah. Tapi duduk di tempat-tempat majelis ilmu, insya Allah pahalanya melebihi solat 1000 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturrahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Ketua RW yang hadir pada kesempatan kali ini, dan kemudian ibu-ibu Ketua RT dari RT 10 sampai RT 14, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat besar untuk kita semua. Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan manusia yang utama itu, manusia yang paling istimewa adalah manusia yang mempunyai 5 karakter dalam dirinya. Kalau 5 karakter ini ada pada diri setiap manusia, insya Allah manusia itu adalah manusia yang sangat istimewa, manusia yang paling utama. Kira-kira apakah kita ada masuk dalam kelompok yang 5 ini? Mari kita nantikan, ya. Siapa manusia yang utama, yang istimewa? Yang pertama adalah ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbilan. Seseorang ketika dia beribadah kepada Tuhannya selalu siap dan selalu terdepan.
Dalam urusan ibadah dia selalu siap, kondisi apapun siap dan selalu terdepan. Nah ini ya, kalau kita masuk dalam kelompok yang pertama ini, insya Allah kita jadi bagian manusia yang istimewa. Ketika ada panggilan Allah, ketika melakukan kewajiban kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, dia selalu terdepan dan selalu siap kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Ini saya yakin kita belum siap, ini yang nomor satu ini. Ya, kenapa saya sebut belum siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkumandang azan. Kita lagi rapat, kita lagi bekerja, kita lagi dalam kegiatan. Kira-kira mana yang kita dulukan? Apakah panggilan Allah atau kita teruskan tadi kegiatan itu? Saya yakin kegiatan kita terus. Nanti kan masih sempat, kan itu ya Bu ya. Makanya orang yang istimewa enggak begitu. Orang yang istimewa, dan kalau ingin menjadi manusia yang istimewa, ketika urusan ibadah itu yang terdepan dan kemudian didahulukan. Terus apa lagi Ustaz? Melakukan ibadah itu bukan menjadi beban. Kalau memang ibadah itu memang selalu dia lakukan terdepan, dia utamakan ibadah, insya Allah tidak menjadi beban. Bu, saya tanya, kira-kira datang ngaji ke masjid ini jadi beban enggak Bu? Jadi beban enggak? Ya, saya yakin kalau enggak menjadi beban, ini penuh masjid kita nih. Ya Bu ya? Ya, kita kalikan bela umpama 30 orang be dulu satu RT, ya, 30 orang satu RT kali 4 sudah 120. Berarti banyak yang masih merasa bahwa datang ke pengajian itu menjadi beban. Beruntung ibu-ibu yang hadir. Kenapa? Man ta'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul lahu min ayyusalliya al-faraqatin. Seorang yang datang ke majelis ilmu, kata Nabi, dia belajar ilmu di tempat itu, dia amalkan atau tidak dia amalkan, itu sama pahalanya dengan melakukan solat sunnah 1000 rakaat. Wah, luar biasa Bu. Ibu datang duduk ke sini walaupun mendengarkan sambil ngantuk, ya kan? Walaupun mendengarkan masuk telinga kiri, keluarnya dari telinga kiri juga, itu lebih baik kata Nabi daripada solat 1000 rakaat. Pernah solat 1000 rakaat? Manolah pernah. Tapi duduk di tempat-tempat majelis ilmu, insya Allah pahalanya melebihi solat 1000 rakaat. Ya, saya yakin kalaulah pahala itu langsung Bu, macam mana kita ngisi minyak di pom bensin, nampak ya garisnya itu naik. Saya yakin di tempat-tempat di mana ibadah itu dilakukan, kita ada di sana. Ya, kenapa kita malas menuju ke suatu tempat walaupun di tempat itu banyak nilai ibadah? Kita enggak melihat naiknya pahala itu enggak kita lihat. Berapa persenkah pahala saya bertambah, tidak dilihat oleh manusia. Maka inilah yang menjadikan manusia terkadang malas untuk melakukan kebaikan. Jadi manusia yang utama, yang pertama, jika manusia itu melakukan
ibadah kepada Allah selalu terdepan, selalu siap kapanpun dan bagaimanapun. Saya Ustaz lagi di kebun, enggak bawa pakaian. Pakaian yang saya bawa pakaian yang kotor. Bagaimana saya mau solat? Boleh tak dia solat, Bu? Andaikan dia pulang ke rumah waktu habis, bolehkah dia solat dalam kondisi pakaian yang bernajis? Boleh. Kotoran banyak di pakaiannya, cuman itulah yang ada. Mau pulang, waktu solat habis, bolehkah solat di tempat itu? Jawabannya boleh. Tapi nanti ketika sudah ada pakaian yang bagus, yang tidak bernajis, itu solat wajib kita ulang kembali. Jadi solat yang seperti ini namanya lihurmatil wakti. Apa itu lihurmatil wakti? Menghormati waktu. Ya, contoh kita naik kendaraan, ya, naik kendaraan, kemudian di kendaraan itu memungkinkan untuk solat dalam keadaan duduk. Ya, kalau di kendaraan kan boleh walaupun tidak menghadap ke kiblat kemanapun, ya. Sementara kondisi kita tidak memungkinkan. Mobil nanti berhenti sudah lewat waktu qasar jamaknya. Maka kita boleh solat pada waktu itu walaupun kondisi pakaian yang kotor dan segala macamnya. Tapi nanti tetap wajib untuk diulang kembali. Wajib untuk diulang kembali sebagai kodoan ketika pakaian kita sudah bersih. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau ingin menjadi manusia yang utama, mampukah kita memprioritaskan urusan kepada Allah nomor satu? Ya Bu ya. Kalau belum mampu, berarti kita belum bisa menjadi manusia yang istimewa. Kalau belum mampu, kita belum istimewa. Dan jangan mengaku sebagai manusia Yang kedua, ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Manusia yang istimewa yang nomor dua, manusia itu manfaatnya sangat terlihat jelas di depan mata manusia. Apapun yang dia buat, orang melihat memang yang dia lakukan itu kebaikan. Jelas kebaikan yang dia perlihatkan. Di mana ada dia, dia sudah berbuat kebaikan. Maka kebaikan itu tidak hanya satu pintu, tapi pintu kebaikan itu banyak. Kalau punya tenaga, kata Nabi, buatlah tenagamu itu menjadi bagian dari ibadah yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Ya, contoh, kita punya tenaga, kita padek masak, umpama ibu-ibu padek masak, tetangga kita sedang hajatan, kemudian minta tolong bantuan, maka bantu. Itu juga manfaat untuk orang. Orang melihat, oh dia punya kemampuan, dan dia dengan kemampuannya itu membantu orang lain. Punya tenaga, dia bantu tetangga dengan tenaganya. Punya ilmu, dia sampaikan ilmunya. Dia enggak pelit dengan ilmunya. Maka kebaikan itu bukan sebatas hanya di lingkungan keluarga saja, tapi semua di lingkungan masyarakat kita. Kebaikan itu harus kita sebarluaskan. Minimal apa? Minimal ada sedekah. Sedekah itu yang paling ringan, yang paling mudah apa Bu? Apa sedekah yang paling mudah? Senyum. Enggak butuh duit, enggak butuh harta. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah.
Senyummu untuk saudaramu, untuk temanmu, itu sudah termasuk sedekah. Biasanya kalau ada kotak di masjid, itu kotak apa namanya, Bu? Kotak infak atau kotak sedekah? Iya, biasanya dibuat namanya kotak infak. Karena infak itu lebih dominan pada harta benda. Kalau sedekah itu umum, Pak. Nanti lewat kotak infak, cukup dia senyumin baik. Iya, sudah sedekah kan itu. Kalau seandainya dibuat mereknya, ya, kotak sodako, senyumin baiklah. Sodako juga itu. Nah, jadi ada sedekah, ada infak. Infak itu bersifat umum tapi berbentuk materi. Ya, maksudnya apa? Umum penggunaannya. Bisa untuk orang lain yang bukan keluarga. Bisa juga untuk keluar. Seorang suami yang memberikan belanja untuk anak dan istrinya, itu juga disebut dengan infak atau nafkotun. Kita buat bahasanya nafkah. Nah, dari nafkah itu dari infak. Kalau sedekah itu umum, apapun kebaikannya bisa masuk dalam kategori sedekah. Menghilangkan duri paku di jalan yang bisa membuat orang celaka, itu juga sedekah. Menghilangkan sesuatu yang membuat orang bahaya, itu juga sedekah. Maka sedekah itu sangat luas maknanya. Terus ada wakaf juga, ya. Kalau wakaf itu artinya terhenti. Apa maksudnya Ustaz terhenti? Barang ataupun benda yang memang bisa dipergunakan, yang bendanya itu utuh, ya, yang bendanya itu utuh. Maksudnya apa? Bukan yang mudah hancur. Makanya kalau wakaf, ada ibu-ibu datang, aku wakaf makanan Ustaz, kata dia. Nih ada nasi tumpeng kami wakafkan untuk masjid. Nggak bisa. Kenapa? Karena makanan itu mudah hancurnya, tidak bertahan lama. Sekaligus penggunaan itu makanan kan untuk tidak mungkin ada nasi tumpeng kita tonton baik, ya Bu, ya. Nah nah kemudian kalau ibu-ibu datang ke pengurus masjid, kemudian memberikan uang kepada pengurus masjid, atau memasukkan duit ke dalam kotak amal itu masuk infak atau wakaf, Bu. Masuk infak atau wakaf. Kalau seandainya ada kotak namanya kotak infak, ibu datang kemudian memasukkan uang ke dalam kotak infak, niatnya wakaf. Pengurus masjid tahu nggak itu kalau wakaf? Ya nggak tahu, nggak ada di duitnya tulisan tapi niat ibu itu wakaf duitnya untuk pembangunan masjid. Maka itu uangnya masuk ke mana nanti? Ke wakaf atau ke infak? Nah di sini, kalau seandainya ini terjadi, bagaimana? Apakah pengurus masjid itu bisa menggunakannya sebagai keperluan masjid dan dianggap sebagai infak? Kalau ibu masukkan ke kotak infak, dia jadi infak walaupun niatnya wakaf. Kecuali ada kotak yang bertuliskan kotak wakaf, itu jelas dia menjadi wakaf. Wakaf itu Ustaz, apakah enggak boleh untuk diganggu gugat? Maksudnya dipergunakan. Wakaf itu bisa dipergunakan, tapi dengan cara, karena wakaf itu ada dua macam, Bu, kalau untuk masjid, biar ibu-ibu tahu.
Kalau seorang yang memberikan harta bendanya, memberikan uang untuk masjid, ya, dia datangi pengurus masjid, Ustaz, ini ada uang, silahkan dipergunakan untuk kemaslahatan masjid. Maka duit yang dia sebutkan untuk kemaslahatan masjid bisa digunakan untuk honor yang menjaga masjidnya, honor imamnya, honor muazzinnya, boleh diambil dari uang yang disebutkan kemaslahatan masjid. Tapi kalau datang orang, ini untuk apa duitnya? Untuk masjid, kata dia, maka enggak bisa diganggu gugat. Berarti itu untuk fisiknya masjid, untuk pembangunan masjid. Enggak boleh untuk muazzinnya, enggak boleh untuk bayar khotibnya, enggak boleh untuk bayar penceramahnya. Berarti Ustaz, boleh uang masjid diberikan untuk muazzin, penceramah, khotib dan segala macam? Boleh, kalau itu tujuan uangnya tadi kemaslahatan masjid. Makanya jangan heran, ya, terkadang banyak masjid juga yang menyediakan. Kalau kita pergi ke Jambi, tuh banyak masjid yang menyiapkan apa? Ada air minum, ya, ada kulkasnya di situ, bahkan ada terkadang kopinya juga. Dari manakah diambil itu? Sebagian memang ada donatur, sebagian juga diambil dari uang kas masjid. Bolehkah diambil? Boleh, kalau uangnya uang infak atau uang yang diberikan untuk kemaslahatan. Tapi kalau diberikan untuk masjid, ini untuk apa? Untuk masjid. Berarti tak boleh diganggu gugat untuk yang lainnya. Nah, supaya ibu paham, ya, kalau ingin memberikan uangnya ke pengurus masjid. Bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat. Bukan kiai yang paling baik, bukan ustadz yang paling baik, bukan seorang pemimpin yang paling baik. Walaupun rakyat biasa, walaupun orang miskin, tapi dia mampu menebar kebaikan kepada orang lain. Inilah manusia yang sangat luar biasa, dan itu merupakan sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, harta yang kita punya, buatlah harta itu bermanfaat untuk orang lain. Rumah yang kita punya, rumah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Hewan yang kita pelihara menjadi manfaat untuk orang lain. Jangan membuat mudarat kepada orang lain. Ini terkadang melihara kambing, ya, kotorannya sampai ke rumah tetangga. Melihara ayam, kotorannya sampai ke rumah tetangga. Maka yang seperti ini menyakitkan kepada orang lain. Walaupun ibadahmu banyak, tapi kalau seperti ini nanti yang terjadi di akhirat nanti, kamu akan menjadi orang-orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Ibadahmu banyak, tapi ketika sampai nanti di persidangan, banyak yang datang menuntutmu. Si anu datang, oh dulu pernah ayamnya masuk ke rumah saya, kotorannya ngotorin rumah saya, itu harus dipertanggungjawabkannya. Segala macam datang. Dia punya kambing, aku punya tanaman pucuk ubi, habis dibuat kambingnya, enggak dia jago kambingnya. Maka pada saat itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, yang bermanfaat bagaimana Ustaz? Kita punya ayam, tetangga bisa ikut makan ayam.
Kita punya kambing, tetangga bisa ikut punya. Kita punya buah duren, ya, tetangga bisa ikut makan buah duren. Bukan aromanya baik yang dimakan tetangga. Ada terkadang model itu, Bu, ya. Dia punya buah rambutan. Rambutannya itu daunnya selalu ngotori halaman tetangganya. Ketika berbuah, tetangga tidak pernah dikasih. Nah, cuman dikasih daunnya baik. Yang model itulah yang bisa menyebabkan nanti amal ibadah kita berkurang. Jadi apapun yang kita miliki, punya mobil, mobil itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan pelit. Ada tetangga yang mau, ya, numpang di mobil kita. Sekali numpang masih enak lah dia duduk. Kedua kali, ketiga kali, mulailah yang punya mobil merengut terus. Ya, merengut terus. Ya, akhirnya mulailah disinggung-singgung dikit-dikit, ya kan? Ada orang yang mau enaknya baik, tak punya mobil tapi dia bisa lah naik mobil tiap hari. Jadi yang seperti ini enggak boleh. Kalau memang kita ikhlas, lakukan dengan penuh keikhlasan, karena insya Allah pahalanya itu sangat besar. Jadi memasuki tahun baru ini, mari kita buat diri kita lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Yang pertama tadi, utamakan, prioritaskan. Kalau memang kita ingin jadi istimewa, apapun itu urusan ibadah, utamakan untuk Allah daripada untuk manusia yang lain. Ya, utamakan untuk Allah daripada untuk makhluk. Kalau kita mampu, insya Allah kita istimewa. Tapi kalau belum mampu, mari kita berusaha. Kalau belum mampu, kita usahakan. Terus yang ketiga, manusia yang istimewa itu ayyakunan nasu aminun min syarrihi. Manusia itu merasa aman, merasa nyaman dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang biasa dia lakukan. Manusia yang istimewa mampu menahan mulutnya, mampu menahan anggota tubuhnya, dan semua yang ada di sekelilingnya tidak menyakiti orang lain. Ya, terkadang yang mudah membuat sakit itu lidah, Bu. Kita menganggap ucapan kita biasa baik, tapi orang yang mendengarkan merasa tersakiti hatinya. Ini pun nanti akan dituntut di akhirat. Ya, walaupun rajin solat, tapi kalau sering nyakitin hati orang, ini akan dituntut di akhirat. Ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu, kata Nabi, adalah seorang muslim yang mampu menjaga lidah dan tangannya, tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain. Ya, terkadang yang punya kebun, ada patok kebunnya berdekatan. Ya, tangan ini enggak tahan untuk memindah patok supaya tanahnya lebih luas. Ini tentunya zalim. Saya sudah pernah menyaksikan, Bu, ya, ini di kampung saya sendiri. Ada orang yang sering berbuat zalim seperti itu, ngambil tanah milik orang lain, walaupun tak banyak tanah yang dia ambil, tapi tanah ini tentunya orang yang punya itu tidak rela kalau hartanya itu tanahnya diambil, walaupun hanya beberapa jengkal saja. Ketika meninggal dunia, setelah kuburan itu digali, ya, saya melihat film-film di Indosiar itu hampir mirip juga lah. Ya, ternyata difilmkan itu mungkin sebagian ada terjadi, Bu. Ya,
Apa yang saya saksikan itu, ketika kuburan sudah digali, Bapak Ibu, mayat dibawa dan kemudian mau dikuburkan, ternyata belum bisa mayat dimasukkan. Kuburnya terlalu pendek, ya, terlalu pendek kuburnya. Diangkat lagi mayat, dibuat ke atas. Penggali kubur pun menambah lagi. Setelah ditambah, ya, sudah beberapa jengkal ditambah, kemudian dibawa lagi mayat, dimasukkan, tetap sama juga, belum bisa juga, Bu. Berkali-kali dimasukkan tak bisa. Pada akhirnya apa? Dipaksalah, ya, sampai terdengar suara kretek gitu juga, Bu, ya. Ya, tulangnya itu karena dipaksa ini tadi. Nah, mungkin ada yang patah juga lah. Tak bisa, terlalu panjang lewatnya. Kalau mungkin lewatnya dikit, bisalah. Ini agak panjang lewatnya, sudah digali tetap juga enggak bisa. Akhirnya karena penggali kubur sudah lelah, dipaksa. Nah, ini yang terjadi. Makanya urusan tanah ini biasanya akan Allah bayar cash di hadapan manusia yang lain. Na'udzubillah. Nah, ini ya, seorang yang istimewa adalah orang yang selalu menjaga anggota tubuh untuk tidak menyakiti orang lain, walaupun dia punya dendam dengan orang itu, tapi dia selalu bisa mengontrol dendamnya. Dia tidak berbuat aniaya kepada orang yang dia simpan dendam tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia yang istimewa itu ayyakuna amma yamlikun nasu ayisan. Seseorang yang tidak terlalu peduli, yang tidak terlalu serakah dengan apa yang dimiliki oleh manusia yang lain. Ya, orang lain punya harta, dia enggak peduli. Orang lain punya sesuatu, dia enggak serakah, ingin sama seperti mereka, atau ingin membuat orang tersebut jatuh dari keberuntungannya. Ya, soalnya biasa yang memusuhi kita itu, Bu, itu biasanya yang sama lah dengan kita. Pedagang yang tak senang juga pada pedagang. Seorang guru yang enggak senang juga dengan dia, siapa? Guru juga. Seorang pebisnis yang enggak senang dengan dia, siapa? Pebisnis yang lain juga. Ya, ibu-ibu ini, kalau seandainya ada di antara kaum ibu yang pedagang, tiba-tiba, ini kita buatlah dulu, yang kecil dulu, ibu pedagang sarapan pagi, sudah bertahun-tahun ibu jualan. Tiba-tiba ada tetangga ibu sebelah ibu nian atau di depan ibu nian buka juga warung sama seperti jualan ibu. Tiba-tiba warung ibu sepi dari pengunjung, yang ramai adalah warung tetangga. Kira-kira ibu cari dukun enggak? Bu, kira-kira ibu cari dukun enggak? Cari enggak? Ya, ada yang sebut carilah kan itu. Nah, ibu sudah bertahun-tahun jualan, tiba-tiba ada tetangga yang jualan sama jualannya laris. Ibu enggak ada pengunjung, cari dukun? Nah, itu tanyalah hati masing. Iya, hati masing. Tentunya kalau tetangga itu tadi lebih laris, kira-kira ibu legowo enggak, Bu? Atau panas juga hatinya, merutuk enggak? Ngapop ya, pelanggan-pelanggan saya kok pindah semuanya ke tetangga sana. Jangan-jangan dia itu pakai
Nah, paling tidak muncul omongan begitu ya Bu ya. Jangan-jangan dia pakai penglaris dan segala macam. Nah, ini manusiawi Bu. Ya, manusiawi itu. Makanya kalau kita ingin menjadi manusia yang istimewa, kita ingat, rezeki nggak akan tertukar. Allah sudah atur rezeki kita. Allah sudah tentukan rezeki kita. Seberapa banyak rezeki itu sudah Allah tentukan. Nggak akan tertukar rezeki itu walaupun usahanya, dagangannya sama. Yakin kepada yang memberikan rezeki bahwa rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Bisa jadi saat itu Allah sedang menguji kesabaran kita. Sejauh mana kesabaran hambaku yang ini? Oh, ternyata kesabarannya hanya setipis ya kulit bawang, kata Allah. Nah, ternyata dia cari dukun, ya, cari sesuatu untuk menolongnya selain aku, kata Allah. Jadi Ibu, Allah itu maha baik. Tapi kalau sudah Allah itu diduakan, enggak baik lagi Allah. Ya, kalau sudah Allah diduakan, tiada maaf bagimu. Ya, urusan dosamu besar, Allah ampuni dosa yang besar itu. Tapi kalau sudah Allah dicuekin, Allah diduakan, ada yang lain yang kita anggap bisa memberikan selain Allah, ini Allah akan marah kepada kita dan tiada ampunan bagi kita hambanya. Na'udzubil. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang punya jualan dan segala macam, ya mintanya kepada Allah, bukan kepada, ya soalnya terkadang ayat surah Al-Fatihah itu digantinya. Iyyaka na'budu, ibadahnya tetap kepada Allah. Wa dukunu nasta'in, dukun sebagai tempat minta tolong. Ibadahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada, nah itu na'udzubillah. Terus yang kelima, yang terakhir, wa ayyakuna lil mauti musta'iddan. Orang yang istimewa itu adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk kematian. Ya, lah siap belum Bu? Ya, lah siap belum? Udah siap belum? Kenapa belum siap? Ya, dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan manusia itu kalau diminta mati, mereka belum siap. Ya, kenapa belum siap? Karena merasa amalnya belum cukup, tapi nggak pernah nambah amalnya. Selalu ngomong belum siap, tapi nggak ditambah-tambah amalnya. Ya, makanya mari dengan masuknya tahun baru 2026 ini, kita tambah amal kita sebagai persiapan kita untuk menuju ya kepada alam yang selanjutnya. Karena bagaimanapun itu tetap pasti akan terjadi ketika waktunya sudah ditetapkan. Maka hidup itu buatlah tujuanmu tersendiri, jangan ikutin orang lah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti, kata Allah, orang-orang yang ada di muka bumi, kalau orang-orang yang ada di bumi semua kau ikutin, kata Allah, yudilluka an sabilillah, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan. In iyattabi'una illa zanna, padahal mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan itu pun hanya sekedar dugaan mereka bahwa itu baik. Orang yang main petasan, rame yang main petasan,
dia anggap itu baik. Datanglah kita ngikut, ya kan? Kalau malam tahun baru kemudian kita motong ayam bakar jagung, boleh enggak, Bu? Boleh enggak? Tahun baru Masehi kita motong ayam, kita bakar jagung, boleh enggak? Kalau niatnya untuk menyambut tahun baru Masehi tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk berkumpul, bersyukur kepada Allah, kemudian menyatukan silaturahim antar kita dengan keluarga dan tetangga, itu diperbolehkan. Jadi tergantung nih, kalau niatnya menyambut tahun baru kita bakar-bakar, ini yang tak boleh, ya. Makanya jangan ikutin orang lain. Allah sudah memperingatkan kita, tidak semua orang itu bisa diikuti, kata Allah. Maka mayoritas manusia yang ada di bumi, mereka melakukan sesuatu itu dengan keyakinan dan dugaan mereka masing-masing, belum tentu itu baik. Maka jangan kamu ikuti secara keseluruhan. Kalau tak baik, tinggalkan. Kalau itu baik, laksanakan. Jadi mudah-mudahan 5 hal ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang istimewa. Apa tadi yang pertama? Dahulukanlah urusan untuk beribadah kepada Allah dibandingkan urusan kepada manusia. Yang kedua, jadilah manusia yang banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Yang ketiga, jangan sampai apapun yang kita lakukan, baik itu dengan lidah dan seluruh anggota tubuh kita, membuat orang itu sakit hati dan tersakiti hatinya. Yang keempat, apa yang keempat? Janganlah kepo ataupun serakah. Ya, bahasa kitanya kepo, ya. Jangan serakah, jangan urus, enggak usah kepo dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kepo untuk menambah semangat boleh, tapi kepo untuk membuat mereka jatuh atau untuk memusuhi mereka, itu yang tidak boleh. Kalau kepo, kita lihat, oh tetangga sudah ada kemajuan, kami pun harus bisa seperti mereka, itu bagus. Tapi kalau bukan seperti itu, tapi ingin mencelakakan orang lain, ini yang tak boleh. Dan yang kelima, mari kita persiapkan bekal kita untuk menuju kematian, karena mati itu mati itu pasti. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita lakukan di awal tahun ini, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan pembacaan doa, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya sebagai ketua acara mohon maaf ada kekurangan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.